Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Rahmatan Lil Alamin, channel yang memuat kisah islami dan pendidikan karakter. Kali ini kita akan menyajikan kisah lucu, konyol dan dungu, namun akalnya cerdik dari seorang Abu Nawas. Nah, sebelum dilanjut ceritanya, mohon untuk like, subscribe, dan komen, serta share. Cerita berikutnya yang tidak Selamat kalah menikmati. menariknya. Abu Nawas ditunjuk jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid tiba-tiba memanggil Abu Nawas ke istana. Biasanya, kalau dipanggil, Abu Nawas selalu punya firasat buruk. Namun kali ini, ia merasa heran, karena Raja tampak tersenyum lebar sambil memegang sebundel kertas. Abu Nawas, mulai hari ini, kau kuangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kata Raja dengan mantap. Abu Nawas langsung pucat, bukan karena takut, tapi karena ia tidak tahu apa itu menteri, tapi karena ia tidak mau terlihat bodoh. Ia pun mengangguk sok yakin. Baik, tuanku, menteri, itu makanannya apa ya? Tanya Abu Nawas polos. Raja menepuk jidat. Bukan makhluk hidup, wahai Abu Nawas. Itu jabatan. Oh, syukurlah. Saya kira saya harus membeli kandang. Rencana kerja Abu Nawas yang aneh. Sebagai menteri baru, Abu Nawas diminta membuat program pendidikan nasional. Ia pun berpikir keras selama 5 menit itu waktu terlama ia pernah berpikir. Akhirnya ia menghadap Raja dengan percaya diri. Tuanku, saya punya 3 program utama. Bagus. Bagus. Sebutkan. Pertama, semua siswa harus tidur siang minimal 2 jam. Kalau tidak, otaknya tak bisa berpikir. Kenapa begitu? Tanya Raja. Karena saya dulu nilai saya jelek, gara-gara tidak cukup tidur siang, jawab Abu Nawas bangga. Raja terdiam, pengawal pun terdiam, bahkan kucing istana pun terdiam. Kurikulum Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas lanjut mempresentasikan kurikulum barunya. Pelajaran matematika saya hilangkan saja, tuanku. Apa? Kenapa? Tanya Raja panik. Karena orang hidup tidak perlu menghitung. Yang penting, menghitung doa, bukan angka. Raja benar-benar ingin pingsan. Baik, lalu pelajaran apa yang kau tambahkan? Tanya Raja. Akhirnya, saya tambahkan mata pelajaran baru, ilmu berbohong tingkat dasar. Raja terkejut. Untuk apa? Agar murid bisa membedakan mana bohong yang baik dan mana bohong. Yang saya lakukan setiap hari, itu penting. Tuanku, inspeksi sekolah ala Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas melakukan inspeksi ke sebuah sekolah. Semua murid sudah siap. Guru sudah berbaris rapi. Abu Nawas masuk dengan gaya paling berwibawa. Meski sandalnya kebalik, guru menunduk hormat. Selamat datang, Yang Mulia Menteri. Abu Nawas menjawab serius. Terima kasih. Saya di sini ingin memastikan pendidikan berjalan baik. Jadi saya minta semua siswa maju satu persatu untuk diuji. Guru bingung, murid panik. Anak pertama maju. Siapa namamu? Tanya Abu Nawas. Ali, Tuan Menteri. Baik Ali. Coba jawab, mana lebih berat? 1 kilo kapas atau 1 kilo besi? Ali menjawab, sama beratnya Tuan. Abu Nawas langsung menggeleng. Salah, guru terkejut. Loh, kenapa salah? Tanya guru. Abu Nawas menjawab cuek. Yang lebih berat itu membawa beban hidup. Guru hampir ambruk. Murid-murid menahan tawa. Sementara Abu Nawas merasa dirinya jenius. 4. Puncak kekacauan. Kekacauan puncak terjadi saat Abu Nawas mengeluarkan peraturan baru. Semua siswa hanya boleh mengerjakan PR kalau gurunya juga mengerjakan PR yang sama. Para guru protes. Bagaimana mungkin kami juga mengerjakan PR, Tuan? Abu Nawas menjawab, mantap. Itu supaya adil. Masa murid capek, guru santai. Karena peraturan itu, seluruh kerajaan kacau. Guru menjadi murid. Murid merasa jadi guru, dan kepala sekolah bingung siapa yang harus ditegur. Raja akhirnya memanggil Abu Nawas. Cukup, ini negara, bukan sirkus. Abu Nawas tersenyum. Itu artinya saya berhasil,
tuanku. Berhasil apa? Berhasil membuat pendidikan jadi sangat meriah. 5. Akhirnya dipecat dengan cara lucu. Akhirnya raja memutuskan mencabut jabatan Abu Nawas. Abu Nawas, mulai hari ini kau bukan lagi menteri pendidikan. Abu Nawas mengangguk. Baik, tuanku, tapi apakah saya boleh jadi menteri bagian lain? Raja tersenyum lelah. Bagian apa? Bagian yang tidak ada tugasnya saja, tuanku. Raja menjawab, itu namanya bukan menteri. Abu Nawas mengangguk senang. Alhamdulillah, jabatan yang paling cocok untuk saya. Raja hanya bisa tertawa. Walau konyol, dungu, dan membingungkan, Abu Nawas selalu membuat istana hidup penuh tawa. Demikian kisah lucu Abu Nawas yang tiada pernah berhenti kelucuannya dan kekonyolannya. Semoga bisa tersenyum dan terhibur bahagia bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.